Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, sudah pada kenal ya. Kemarin yang saya sudah kenalan. Sekarang selamat pagi semuanya, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua ya. Tidak ada yang kurang sehat atau enggak sehat. Oke, sebelum kita mulai, tolong meja dan kursi dirapikan dulu seperti biasa. Ketua kelas, ada yang hadir hari ini? Oh, Mas Ilham nggak masuk. Mana dia? Oh, oke. Terus selain Ilham ada lagi ya yang nggak masuk? Sama Ibu. Oh iya, berarti dua ya. Hari ini yang nggak masuk. Oke lah, nggak apa. Semoga minggu depan Ilham sama Ibu berangkat lagi. Oke. Langsung saja kita mulai materi hari ini. Bisa melanjutkan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar teori dasar kerja sistem TVP. Nah, hari ini kita fokus untuk masalah atau trouble solving ya, itu ya, masalah dan analisis komponen pilihan TVP. Kalian tidak hanya belajar teori, tapi akan langsung menganalisis masalah fisik dan komponennya di TVP itu. Oke, untuk perjalanan hari ini saya kayak kemarin kasih kelas ini menjadi 3 kelompok kecil ya, masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Oke, meja paling kanan kelompok 1, tugasnya menganalisis masalah roller, gejala akselerasi lemot dan ngeden. Kelompok kedua, meja tengah, analisis masalah panbel, gejala suara kasar atau retak fisik. Oke, kelompok 3, analisis mangkok ganda dan kampas ganda, gejalanya grebek saat awal jalan ya. Di meja kalian masing-masing sudah saya kasih lembar kerja atau LKPD dan sampel komponennya. Tugas kalian adalah mengukur, mendiagnosis kerusakan dan mendiskusikan solusinya. Waktu kalian hanya 15 menit. Ayo, waktu 15 menit itu harus dapat data pengukuran, mendiagnosis kerusakannya. Oke, dan harus mendiskusikan kelompoknya itu ya. Waktunya hanya 15 menit. Oke. Karena kelompok sudah dibagi, langsung saja merapat ke mejanya dirapatkan. Tuh, yang tengah tuh. Dirapatkan mas, yang belakang masih dulu. Oke. Ya, saya. Halo kelompok 1, gimana? Sudah dibuka LKPD-nya? Oke, kalau sudah, di situ ada 2 komponen roller, satu yang masih baru dan satunya yang sudah pernah dipakai. Oke, itu diperhatikan dulu. Pertanyaan bagus, gimana cara tahu
Roll itu masih layak atau tidak, selain dari fisiknya yang peyang. Coba kalian gunakan jangka sorong. Coba ambil dulu di lab jangka sorongnya. Oh, ada yang tahu ya? Oh, ini ya. Oke. Nah, itu ukur, coba diukur diameternya di 3 titik berbeda. Kalau selisihnya ukurannya melebihi toleransi data servis buku panduan, berarti wajib diganti, ya, atau enggak, ya harus diganti gitu. Tuh, diskusiin ya. Yang kelompok 2 dulu. Kelompok 2 gimana, Man? Nah, Fahim, Bapak perhatiin dari tadi kamu diam saja dan kelihatan bingung megang jangka sorongnya. Ada kesulitan memangnya? Atau belum bisa menggunakan jangka sorongnya? Oh, sini Fahim, Bapak ajarkan cara baca skala utamanya secara individual. Oke, sini dulu. Jangan ragu ya, pegang dulu jangka sorongnya. Nah, posisikan garis 0 skala lurus dengan garis di skala utama. Coba kamu geser dulu, baik. Nah, tuh. Anggap berapa yang lurus? Tepat 18, mm. Berarti panjang ini sudah menggigit atau tipis 0,8 mm. Coba Fahim praktekkan lagi ke teman-teman kelompokmu ya. Kamu harus bisa dan kamu pasti bisa. Ya, ada paham kan yang Bapak tadi ajarkan? Oke. Tuh. Gimana kelompok 3? Hasil analisis mangkok kampas gandanya? Oke, penjelasan yang bagus. Jadi debu gesekan yang menumpuk di dalam mangkok itu bikin licin dan mengikut gresek itu pasti. Kalau mangkoknya kotor, itu pasti gresek dan licin. Dan kampas gandanya itu slip. Nah, gimana solusinya biar ya gitu? Kita bisa gunakan pembersih atau carbohyler, bensin biasanya juga lap kain ya. Dan biasanya itu gunakannya ampel dengan pola silang, itu tipis-tipis agar cengkraman kampas gandanya itu lebih menggigit gitu. Kelompok 3 sangat betul sekali itu pertanyaan penjelasannya bagus. Oke ya. Kita anggap perkelompok sudah memahami isi dari bukunya tersebut. Oke semuanya, waktu diskusi kelompok kecil dan analisis sudah habis. Tolong perhatiannya kembali depan. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jaga dulu. Saya tadi sudah keliling kelompok 1, mengukur kausan loro, kelompok 2 tadi Fahim dan teman-teman sudah mahir mengukur jangka sorong, mengukur ketebalan pantil dengan jangka sorong, dan kelompok 3 berhasil menentukan penyebab utama gresek pada mangkok kopling. Terima kasih kalian semua, saya apresiasi untuk semua. Tepuk tangan dulu. Kalian sangat luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri,
Saya mau cek pemahaman per orang. Betul paham ya? Nah, kalau parkir di motor metik retak-retak bagian jalan tapi lebarnya masih standar, rekomendasi kamu sebagai mekanik apa? Tepat sekali. Tetap disarankan ganti baru. Itu harus diganti baru karena potensi putus di jalan sangat tinggi. Jawaban yang lain sangat kritis. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih baik telah menjawab pertanyaan dengan baik. Semoga teman-temannya bisa memahami materi pada hari ini. Kesimpulannya, untuk materi hari ini, identifikasi masalah fisik butuh ketelitian yang sangat harus dicek berkala, mengukur dan menganalisis gejala. Minggu depan kita akan gabungan sama kelompok untuk simulasi pembongkaran toxicity secara utuh menggunakan social service tool atau biasanya disebut juga SST. Ya, minggu depan dipersiapkan untuk materi saya. Semoga lebih giat belajarnya dan harus semangat dan semangat. Oke, terima kasih atas kerja keras dan namanya hari ini. Perhatikan kembali komponen dan alat bisa dikembalikan lagi. Oke, kalau sudah saya tutup pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.